Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat BSI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi mau sedikit cerita tentang pengalaman saya zaman sekolah. Waktu itu saya mengalami culture shock saat perpindahan dari sekolah dasar ke madrasah sanawiyah. Yang mana saat itu sekolah saya menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum dari Kemenak dan kurikulum dari sekolah saya sendiri. Kurikulum sekolah ini memiliki mata pelajaran yang bisa dikatakan hampir semua pelajaran dituntut untuk bisa menghafal cepat. Kondisi waktu itu, saya lemah sekali dalam menghafal. Sudah sulit menghafal, apalagi harus bisa menghafal dengan cepat. Singkat cerita, kondisi kondisi waktu itu saya dipaksa untuk sekolah asrama oleh keluarga yang menuntut saya harus bisa hidup secara mandiri dan jauh dari keluarga. Sudah jauh dari keluarga, ditambah mata pelajaran yang mayoritas menghafal. Di situ saya marah dengan keadaan dan membuat saya tidak fokus terhadap mata pelajaran di sekolah, yang menyebabkan nilai saya rendah dan turun dari kelas 1A ke kelas 2B. Kondisinya waktu itu seperti itu. Nah, di tempat saya sekolah ini, memang masih menerapkan penempatan murid berdasarkan ranking. Di situ hati saya sangat hancur dan hanya bisa menangis. Ketika itu, saya teringat potongan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, di situ saya termenung dan teringat kalimat yang pernah disampaikan bapak saya sebelum saya masuk ke sekolah tersebut. Beliau berkata, jika ada suatu hal yang tidak kamu kehendaki, mungkin itu memang bukan pilihan terbaik menurutmu, tetapi itu pilihan terbaik menurut Allah. Nah, dari situ saya sadar, mungkin memang sekolah inilah tempat terbaik untuk masa depan saya. Nah, di awal semester di kelas 2 MTS, saya berpikir bagaimana cara agar saya bisa bertahan di sekolah ini. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil, yaitu tips mudah menghafal. Kondisi waktu itu bingung sekali, mau mencari solusi di mana. Kami di asrama benar-benar tidak ada akses internet untuk browsing. Jangankan internet, elektronik saja kami dilarang membawa. Memang ada mata pelajaran komputer, tetapi waktu itu akses internet di lab masih sangat terbatas. Akhirnya, pada suatu hari di mata pelajaran mahfuzah, saya mendapati satu mahfuzah yang cukup menguncah kesadaran saya waktu itu. Oh ya, sahabat basic sekalian, mahfuzah ini merupakan peribahasa atau kata-kata mutiara dari buah pikir para ulama di zaman dahulu. Mahfuzah juga mengandung makna tentang pelajaran dalam menjalani kehidupan. Nah, bunyi dari mahfuzah tersebut adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Syakautu ila waqi'in su'ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Artinya, aku telah mengadukan kepada Waki lemahnya hafalanku. Maka, beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yubda lil 'asi. Beliau juga memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Perlu dipahami bahwasanya seorang ulama seperti beliau, seperti Imam Syafi'i, tentu tidak akan berbuat maksiat dalam artian yang kita pahami. Karena dalam pandangan para ulama setingkat beliau, sebuah dosa kecil yang mungkin dianggap biasa dalam pandangan awam pun dirasakan sebagai dosa besar yang sangat mereka sesali. Nah, dari mafuzah tersebut, saya mencoba untuk bermuhasabah diri dan berusaha untuk tidak melakukan maksiat sekecil apapun. Nah, arti maksiat yang saya artikan di lingkungan asrama waktu itu diantaranya adalah menghindari segala bentuk pelanggaran dari peraturan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya itu seperti tidak mencuri, tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid, tidak membawa elektronik, tidak membeli makanan di luar asrama, tidak berbuat masalah kepada siapapun, terutama guru-guru di sekolah, tidak diam-diam ke warnet, dan tidak kabur dari asrama. Dan masih banyak lagi peraturan lain-lainnya. Setelah mengetahui mafdul tersebut, saya sangat berhati-hati sekali dalam mengambil sikap di setiap fase kehidupan saya selama di asrama. Nah, qadarullah, apa yang telah disampaikan pada mafdul tersebut
terkait menjauhi maksiat tadi sangat terasa nyata. Saya merasa dipermudah dalam menghafal, yang akhirnya membuat saya menduduki peringkat teratas saat kenaikan kelas dan berhasil merebut kembali kelas A di kelas 3 MTS. Kan tadi dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Alhamdulillah wa syukurillah. Seperti bunyi mahfuzah yang saya dapatkan di bangku kelas 1, yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi sahabat BSI, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Mungkin cukup sekian kultum hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.